Dan kita bermain bantuannya dengan tidak waktu. Terlalu lama. Dan kita bermain dengan waktu. Yes. Masih ada nyawa-nyawa yang harus kita selamatkan layaknya tadi yang disampaikan oleh Bapak. Dan poin kedua saya adalah justru rakyat hari ini bertanya ada anomali yang terjadi. Maksudnya? Artinya adalah kenapa kondisinya antara tadi disebutkan beberapa statistik. Beberapa waktu yang lalu juga kita diberikan statistik-statistik tertentu yang ketika relawan hadir di lapangan nyatanya tidak demikian. Contoh, ketika listrik sudah disebutkan 90-an% ke atas sudah hidup dan menyala, tapi nyatanya tidak demikian. Contoh lain yang kedua misalnya tenda sudah sedemikian adanya misalnya di Aceh Tamiang, tapi nyatanya di saat statement itu keluar, data itu keluar, ternyata satu tenda masih diisi oleh 7 keluarga, mohon maaf. Ukuran berapa kurang lebih? Saya nggak tahu pasti ukurannya, tapi akhirnya tenda yang dimaksud itu baru hadir atau baru dipasang H-2 sebelum Bapak berkunjung. Artinya yang ingin saya highlight Pak Presiden. Pak Presiden. Oke. Artinya yang kami highlight sebagai relawan yang saat itu memang ada di lapangan atau kawan-kawan yang nanti akan bergabung relawan malam ini, Mbak Ciki, bisa meng-highlight dalam hal ini apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang menjadi laporan ke Bapak di pusat. Kami harapkan jangan ada yang berbeda. Anda melihat ada yang berbeda? Ada yang berbeda. Contohnya tadi, ketika listrik misalnya. Okay. Kemudian ketika bicara tentang tenda, maka kita butuh menyampaikan apa adanya. Jangan sampai asal Bapak senang, siap Pak, aman Pak, sudah terkendali Pak. Ini menjadi sistem pelaporan. Karena harus diakui ketika bicara tentang serakah nomiks, pertanyaannya siapa yang serakah, siapa yang menanggung keserakahan ini Pak? Karena bencana yang terjadi hari ini di Sumatera, ini adalah hilir dari apa yang sebetulnya terjadi di hulu. Ketika ini terjadi, kondisinya adalah asal muasalnya adalah ada hutan tropis di Sumatera, ada bukit barisan yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kita perlu mempertanyakan bagaimana ini tidak terjadi lagi ketika curah hujan akan semakin tinggi dalam 1-2 bulan ke depan. Dan saya ditutup sampai di sini Bang, dari hati yang terdalam tidak ada keraguan sedikit pun dengan nasionalisme Pak Prabowo, cintanya Pak Prabowo terhadap rakyat, tapi pertanyaan kritis yang hari ini muncul di publik adalah kenapa ada perbedaan cara Pak Prabowo hari ini sebagai presiden dalam melihat apa yang terjadi, sebutlah kondisi bencana asap saat itu, bagaimana Gerindra cukup mendorong pemerintah untuk menjadikan itu sebagai bencana nasional, atau yang di Lombok misalnya. Dan hal yang sama hari ini terjadi dengan jumlah korban, kerusakan yang sangat masif, bahkan kalau konteks tsunami ini sudah melebihi tsunami dampaknya. Tapi kenapa tidak ada upaya untuk melakukan hal yang sama dengan kondisi bencana yang jauh lebih masif dampaknya? Bukan bencana nasional maksud Anda? Sampai sekarang